Molok, bingung. Nah, grogi ya. Kembali lagi bersama kami. Jagung, jagang. Jagang temenan gue Iya, ya. oke. Tapi nyong isin kok. Aja kayak gue angel Oh kok. iya. Boleh ngawe mic. Bersama saya BW Saya BI. dan IB. Ibe siapa? Iqbal Bayu. Iqbal Bayu. Ternyata Iqbal Bayu. Wih. Bukan. Indra Bayu. Indra Bayu. Iya. Bukan Iqbal Bahtiar. Oke, karena Mikel Lorotok tadi mantan rebutan ngomong ya. Oke, ora apa-apa. Aman. Jadi oh gimana ini? kayaknya mending nyosing out frame apa ya? Ya, kita lagi ngobrol dengan orang yang Bukan lagi ngobrol, mau iya. ngobrol. Oh iya. Aduh, salah bayi nanti lagi ya. Kenapa ya waktu salah bayi ya? Yaitu mental, Mas. Asik. Iya. Anu telinganya bisa di on kan dulu sebentar nggak Pak? Kan yang dengar sini, Mas. Aman. Jadi FYI, iya. Saya itu budak sebelah. Budak sebelah. Iya. Sebelah kiri saya nggak bisa dengar sini sama sekali. Jadi kalau misalnya mau bisikin apa, setan itu susah. Makanya Jadi, saya orang seringnya bisa- berbuat kebaikan. Nek adan orang ngaruh ya. Nek adan biasanya kan tutupin kuping kiri. Orangnya Orang langsung ngaruh. komat, langsung komat nyong. Kata dulu langsung komat. Kenapa ada nutupi kuping kiri orang kuping kanan? Kenapa ya? Nek menurutku karena sing kanannya kelemik. Oh. Kayak gini. Sih kan wis modern anak standik Oh iya sih. Bener juga ya. Lolon dong kayak gini. Orang penting anjir. Oh, kok ngomong ada orang penting? Kudu kue, Oh iya iya iya. dibahas kenapa? Jadi Bayu Iqbal. banget, Bang. Itu jurang lah. Oke lah. Iqbal Bayu itu komika. Ya, kau ngerti komika apa ora? Ngerti? Oh iya. Batuk. Iya, sing pirang saset bisa mabuk weh. Iya, Pira, pira. papat. Papat. Pernah mangan komik papat? Urung sih. Ya maboknya ora tapi bar gue ora watuk sebulan. Langsung semriwing tenggorokannya. Orang waktu sebulan 12 loh. Tapi siaran ini aman berarti. Aman. Aman. Kita ngobrolin apa baik? Ini kan orang penting ya. Iya. Aku cari jadwalnya susah loh. Iya betul. Susah banget cari nomornya loh. Saya nomor Iya. Ngatur jadwalnya gampang. Susah cari nomornya. Kalau karena nyong aku tuh scroll. Karena waktu itu WA orang tak save nomornya sih. itu karena kamu laki-laki. Betul. Iya. Betul. Sibuk kok sama aku jenenge Bal. Ya sama kok jenenge Bal wis nyebutnya Bal. Diundangnya siapa biasanya enaknya? Iqbal. Nah panggungnya? Iqbal bae lah. Iqbal aja. Cukup Iqbal. Jadi Panjang banget. Iqbal baik cukup ini Iqbal. sekarang jadi komika setelah nggak diajak TPA. Nah, betul. Tapi siapa? Trio Batak asli kayak sing Aldi, Kiki, karo Bastian, Oh. Kobe Junior, Jir. Oh iya maaf Pak, saya nggak tahu. Iya, Bu. Tiga Batak asli bukan Tengku, Bastian, Aldi. Ya, kue salah satu. Ya kan Oh. banyak versi. Oh iya sih. Bisa Banyak versi. versi. Ya, begitulah. Karena dia nggak relate sama dunia musik. Oh, kurang mengikuti. Iya, kalau Jav mungkin dia paham. Gravur. Nah, kayak gitu. Ini lagi rame di Gensi ya, Pak? Yang lagi rame di Gensi. Apa ya? Kesehatan mental lah ya. Kayak briefing ya. Cikur. Kayaknya nyung gue. Apa? Aku relate sama kesehatan mental. Wait. Karena aku kan insecure emangnya ya. Introvert. Introvert, insecure, pokoknya semua jenis penyakit mental aku kena semua. Oh iya. Tapi ada pepatah bilang kalau ubah insecure jadi bersyukur. Wait. Kalau masih gagal juga ya amur lah ya. Masalahnya kan semua itu akan menuju ke hancur. Aduh. Apa maning ke simburine ur? Jadi gini sedulur. Cocok. Oke, sejenis rule of three ada ditambah maning. Sing apa tuh orang lucu ya. Oh iya biasanya orang ya. lucu. Tapi mungkin guyu gitu Ya kayak makan dia ketelu tok. Oh, Iya, karena nggak sing kepapatan anaknya setan, Pak. kesehatan mental ya. Oh iya sekarang itu istilah-istilah itu sekarang aku nggak ngerti karena banyak istilah kesehatan mental di generasi sekarang.
di dunia percintaan misalnya kayak love bombing itu apa? Love language juga. Love language. Love language-mu apa? Physical attack. Kok jenenge KDRT. Oh, ada namanya toxic Toxic relationship. relationship, Nah. toxic friendship apa Lah segala macam. gue sing apa? FWB gue apa? Anak juga, Bro. Nah, Friend with benefit. banyak-banyak. Sebenarnya berarti ini bukan bahas tentang secara mental tapi istilah-istilah Gen Z. Iya, bisa jadi seperti itu. Betul. Terus ya kalau FWB aku sih dulu sering sebenarnya ya. Cuma kan bukan FWB ya namanya. Nyong lagi mencerna ge. Sebenarnya kadang aku nggak relate ya dengan hal gini, nggak relate sih. Tapi ya tahu lah beberapa. Kamu kan agak jauh emang ya. Iya, FBB itu friend With benefit. with benefit. Ya kalau aku kan hidupnya lurus-lurus terus. Jarang sih ketikung, jarang. Nikung. Iya, Angel lah gue ya. Karena dulu pernah Oh gitu. 3 orang ini mengincar 1 perempuan. Betul. Yang sering nikung siapa kawan lah. Diskaton. Haus. Iya. Sekarang banyak juga yang di zaman sekarang ini psikiater itu laku keras di zaman sekarang. Dulu nggak ada. Dulu generasi kita ke psikiater malu. Kenapa malu? Ya karena kalau kita ke psikiater berarti kita sudah nggak punya siapa-siapa lagi buat cerita. Kita nggak tahu kita harus kemana lagi, harus ngapain lagi. Jadi ke psikiater dan malu. Oh, terus dulu juga psikiater rame setelah pemilu. Itu selalu enggak. Selalu. Kalau psikiater nggak Oh. rame. Oh enggak, Harus tapi rame dulu. Yang rame itu rumah sakit jiwa. oh iya. ora juga. Sing rame BKK, Pak. BKK. BKK. Pokok orang ngerti BKK ya. Ya orang juga sih. Sing gampang saya kan BKK karo Iya. Bank Jateng. Enggak bank nasional agak berat sih. Kok orang mudeng ya. Oh iya. Gue balik nama nih kan. Ora, Gue nutup. anu tambah pirang tahun maning gitu nambah. Oh iya sih benar. Ya jenis perpanjangan waktu. Iya. Betul. Iya. Siki rata-rata ke psikiater, ke psikolog itu mereka malah di-share di media sosial ya rata-rata. Iya Kayak benar. gitu. Banyak yang di-share juga. Kayak bahwa biar bisa diklaim bahwa kesehatan mental itu penting. Padahal Ya memang penting. ya penting musiknya Pak. Orang maksudnya kayak Seolah-olah caper orang sih. Bisa dibilang caper atau enggak? caper sih enggak. Tapi Mereka butuh apa ya namanya ya? Pengakuan. pengakuan. Oh, legitimate apa sih bahasanya? Apa gue? Eksistensialis. Gue. Begitulah. Jadi dalam paradigma sosial, Ide. pendekatan fenomenologi itu sangat penting dalam wong bahasa kan orang mudeng kadang. Ngertinya semiotika ya. Kita bahas semiotika agensi aja. Boleh. Semiotika itu apa? Ya sing semi ku ya. Langsung mudeng. Apa? Oh berarti di Gen Z ada istilah semi? Ada juga. Ada. Semi apa? Semifinal. Iya. Ya pancen Iya. ngobrol stand up komedian, komika. Ya. Itu patahnya kita harus siap-siap lah sama patahan-patahan yang enggak jelas. Betul. Tapi lucu tadi itu semifinal. Bagus ini, bagus. Bisa dipakai ya? Bisa. Bisa dipakai. Di apa? Pilkada, Pilpres. Jangan. 2 putaran kan? Enggak. Ada yang optimis 1 putaran kok. Oh iya. Optimis ya. Itu sudah main ke psikiater yang mana ya? Ya kan boleh, Iya, optimis boleh. Kadang kan kalau kita optimis enggak sesuai sama realita ya. Kembali ke psikiater ya. Angger aku kan memang kayaknya nggak relate dengan pendekatan psikologis ya. Tapi kalau dulu, ya cerita generasi milenial mungkin ya. Kalau sudah ke psikiater itu kan karena kok ngapa anti politik ya? Apa jenenge? Fobia politik. Alergi. Lucu banget anjir. Bahas politik langsung.
Tapi kita kesampingan dulu politik ya. Oh iya. Kan kalau ke psikiater itu kan karena apa jenis wis mentok kejiwaannya. Iya, dulu Wis cenderung gila. Ya kan kalau generasi lama kan. Kalau sekarang mungkin apa ya? Ya mungkin pertemanan dan sejenisnya loh. Ya berarti sih? karena Iya. kalau aku lihat-lihat dari postingan-postingan teman-teman Gen Z gitu. Saya kan banyak teman Gen Z ya. Ya. Itu mereka lebih cemas sih sebenarnya. Lebih ke kecemasan dalam diri mereka sendiri. Iya nggak sih? Bener sih. Banyak hal-hal yang membuat Gen Z itu cemas. Apa contohnya? Kayak C. enggak. Oh iya itu ya. Enggak C. Terus E, M, A, S. Jadinya akronim. Lama kan lama. Kayak panik. Kira-kira besok aku bisa sukses apa ora ya? Kira-kira besok aku bisa dapat kerjaan nggak ya? Kira-kira besok aku bisa punya kegiatan apa kerjaan yang sesuai sama hobiku, passionku nggak ya? Ketakutan-ketakutan lah. Karir, berarti lebih ke karir. Terus apa ya? Passion sih sebenarnya. Nggak bisa dibilang karir karena Gen Z sekarang itu pengen kerja sesuai dengan apa yang dia suka. Passion. Passion bener. Bedanya passion sama hobi? Apa tuh? Passion itu Loh, kita suka sesuatu kan bisa disebut hobi kan? ya betul. Tapi tidak semua passion itu jadi hobi. Oh. Gitu. Tapi hobi itu kan aktivitas ya. Passion itu kan lebih kerasa sebenarnya. Gitu. Oh benar-benar baik. Itu. Jadi kalau passion itu misalnya aku bukan lebih ke soulnya lah. Soalnya hobi kan bisa macam-macam, bisa ganti-ganti. Menulis Tapi passion itu passion apa hobi? passionnya menulis, tapi bentuk tulisannya itu bisa dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi aku pengen tahu nih ya, misalnya apa iya sih Gen Z segitunya apa nang circle teman-temanmu kuliah, teman-teman di bawahmu itu memang khawatir itu dengan kehidupannya gitu? Memang sekhawatir itu kayak misal besok mau ujian nih, ujian seminar atau apa. Ya. Kayak panik. Kira-kira bisa presentasi nggak ya? Kira-kira bakal dapat ujian atau pertanyaan dari dosen yang killer nggak ya? Hanya hal-hal sebatas kayak gitu yang biasanya dibilang wajar, tapi karena ketakutan-ketakutan jadinya sesuatu yang berlebihan menurutku. Nah, hal itu yang jadi bikin Gen Z itu panik-panik gitu-gitulah. Kalau aku dulu sering kayak gitu. Ya ketakutan-ketakutan gitu. Kalau mau liburan biasanya. Jadi nggak bisa tidur. Oh, aku besok mau ngapain aja nih di sana nih. Ya itu ketakutanku ya gitu. Saya lagi mencoba membaca liburan kemana maksudnya ini. Misalnya kan study tour gitu, mau piknik itu ya nggak bisa tidur kan, rata-rata kan nggak bisa tidur kan, Benar. karena mikirin itu kan. Mikirin itu nggak bisa tidur. Jadi yang harusnya digunakan buat istirahat malah buat mikir yang hal-hal yang belum tentu terjadi. Betul. Belum tentu terjadi. Tapi kalau kejadian gimana? Kalau kejadian biasanya Gen Z menangis. Masa? Iya. Aku kemarin lihat viral di TikTok sih. Iya serius. Ada seorang laki-laki, tolong dicatat garis bawahi, Laki-laki. ditebalkan boleh laki-laki. Minum extra jos. Dia bekerja dalam satu perusahaan yang katanya lingkungannya toksik. Dia posting dengan raut wajah nangis sambil ya gitulah, kok gini banget ya, ini itu Gen Z kayak gitu sampai Bisa dibilang kayak gitu. Kalau Gen Z sekarang kerja, bisa dibilang nggak bertahan lama. Karena itu banyak mikir, oh ini bukan passionku nih. Wah lingkunganku toksik nih. Wah jam kerjanya nggak sesuai nih sama gajiku gitu-gitu. Mikir kayak gitu sih. Padahal kan kalau misalnya di tempat kerja kurang mendapatkan posisi apa kurang mendapatkan perhatian, ya evaluasi diri kan. Kurangnya apa dalam sebuah pekerjaan. harusnya Tapi kebanyakan sekarang ngeluhnya di media sosial. Biar dapat atensi. Wah, iya sih bener emang sekarang kerjaan kayak gitu. Emang lingkungan itu banyak yang toksik gitu. tapi dari komen-komen kemarin yang saya baca itu lebih banyak yang menghujat daripada yang mendukung. Nah, itu karena laki-laki. Itu karena laki-laki. Kalau cewek Kalau cewek lebih Banyak banyak sawerannya biasanya sih. bisa jadi banyak sawerannya. tahu nomor WA. Woman support woman. Oh, Kalau cowok alah kenapa sih gitu doang nangis padahal
ya menangis bukan sebuah hal yang bisa dibilang remeh atau kayak cowok nangis Cowok cemen, nangis padahal boleh, boleh aja. cuma nggak di media sosial juga. Nah, betul. Tahu tempat, ya setiap orang mungkin akan mengekspresikan dirinya di berbagai tempat, kayak media sosial atau mengurung diri di kamar atau apapun. Cuma kalau laki-laki sudah di media sosial dan mengeluh-ngeluh sampai nangis-nangis secara berlebihan, menurutku bukan sesuatu yang bisa dianggap wajar. Itu lebay. Lebay. Lebay apa sudah melampaui batas? Artinya melampaui batas itu masalahnya sudah melampaui batas gitu. Akhirnya dia pasrah. Pasrah, bener sih. Cuma bludak. Tapi ya menurutku kalau udah dilampiasi di media sosial, kalau nggak dapet apa yang kita inginkan, buat apa? Kayak seharusnya kan curhat sama temen, surat sama orang tua, sama orang yang lebih berpengalaman kan bisa dapat masukan. Lah curhat di media sosial oleh hujatan, percuma Betul. Makanya ke psikiater harusnya. harusnya. Atau sebenarnya Gen Z sekarang itu jauh sama orang tua. Oh, karena itu problemnya. Itu sebenarnya kalau bisa dekat sama orang tua, ada masalah apa ngobrol sama orang tua kan bisa ngasih wejangan. Nah sekarang tuh rikuh, lebih ke ya udahlah, orang tua aku harusnya tahu kalau aku udah dewasa, aku udah tahu jalanku sendiri, jadi nggak perlu ikut-ikut banyak urusanku lah gitu. Kalau Gen Z sekarang tuh mungkin gitu, karena aku Gen Z juga kan, jujur nggak deket sama orang tua karena mikir gitu, padahal seharusnya eh, bisa lebih dekat sama orang tua biar bisa Pegel ya, dapat Mas. banyak wejangan. Yang lebih bayarnya zaman dulu liputannya ya gitu ya, Pak. Liputan begini kan, wah, ini gimana Bapak? Iya. Nah, Tonyor. Iya, gitu. iya. Tapi kalau soal dekat sama orang tua, generasi saya pun, aku pribadi, aku nggak deket banget sama orang tua loh. Itu kan kayaknya bukan ini apa ya namanya ya. Fasenya memang begitu. Karena kebanyakan orang misalnya umuran kuliah, umuran pelajar itu kan lagi asik-asiknya dengan dunianya Iya. gitu. Bisa jadi sih, cuma lebih ke nggak mau dengerin omongan orang tua kayaknya. Walaupun nggak deket, tapi masih mau mendengarkan orang tua itu masih masih aman. Tapi kalau udah nggak deket, terus dikasih tahu sama orang tua kayak gini, tapi nggak menerima, kayak lah ibu sih taunya apa, bapak sih taunya apa gitu. Ini duniaku gitu. Padahal yang mereka nggak tahu, orang tua pernah mengalami. Wih. Gitu. Iya Jadi nggak? atau memang anak muda itu merasa orang Kan tua orang- itu sudah beda Iya, zaman, Pak. karena orang tua ini kan mungkin kalahnya di teknologi. Betul. Ya. Banyak anak-anak sekarang menganggap orang tua itu gaptek atau Gaptek. apa, kayak Cuma kalau soal pengalaman, aku betul, yakin nggak akan kalah. nggak kalah. Cuma kurang aktual aja sama teknologi. Tapi pengalaman ya pasti jauh lebih banyak. Iya, harusnya. Walaupun beda generasi, setidaknya orang tua masih bisa memberikan sudut pandang yang lebih baik. Arahnya mau kemana? Bocah orang tahu ngurung omongan orang tua seolah-olah paham karo pemikiran orang tua. Orang anak menarik Ya, ya, iyalah, tapi gengsi. mandan peteng. Ora mandan peteng ya. Aku bukannya orang perak karo wong tua, cuma wong tua aku wis ora nana. Lah sedih. Lah. Jadi kita Oh. doakan orang tuanya, dua-duanya udah nggak ada. Satu. Kok malah doang nang wong tuan loro nek. Orang. Katanya lebih peteng maning kok. Berarti bapak apa ibu yang nggak ada? Bapak yang sudah berpulang, ibu Berpulang. masih ada, Masih ada. Berarti, tapi kan masih tetap ngobrol sama ibu kan? masih ngobrol. Tapi kalau ke ibu lebih ke ya udah gitu, asik aja. Curhat. Bukan curhat yang Pernah curhat serius. nggak sama ibu? Curhat tapi diarahinnya ke lah kok bocah lanang tuh li yang ngadepi gue dewek. Kalau sama bapak kan mungkin satu sudut pandang yang hampir sama, mungkin karena sama-sama laki-laki atau yang di atasnya gitu sih. Kita coba tanyakan sama orang yang masih punya bapak. Ya. Gimana perasaannya masih punya bapak? Ujar-ujarnya kepenak tuh sama nganti tua. Iya. Karena kalau aku kan masih komplit ya orang tua ya. Oke. Aku lebih dekat ke ibu. Cerita ke ibu lebih Wih. enak. Ke bapak agak jarang. Anu ditinggal mancing ya. Ditinggal mancing. Jarang juga sekarang mancing. Oh. Lebih banyak TV deh sekarang. Wih. Udah umur sih. Tinggal di TV langsung, tapi kangen nggak sama bapak? Ya kangen lah.
Maksudnya, ya kangen sih orang udah pakai ketemu. Oh, tiap hari ketemu. Tapi Iya. kan nggak pernah ngobrol kan? Nah, tanpa sepengetahuan Wah, sekarang kita anakmu hadirkan. mulai dewasa. Lagi rame tuh, Iya. Davi Sumbing. Lagu nih, baru Iya. itu. Begitulah. Sudah mulai lupa, malu. Orang ngerti orang kok. Aku ngerti. Kemarin kan viral karena diangkat di BWK kan. Yang Pras itu nangis-nangis ya. Seolah-olah apa? Iya. Itu gimmick sebenarnya itu. Yakin aku gimmick itu Pras itu. Tapi sebenarnya aku pengen ngerti ya. Kayak Gen Z itu kan sebenarnya hari-hari ini ngapain sih? Kok nganti serapuh Secemas itu. serapuh itu kan? Mas itu. Iya gitu. Pokoknya orang ngerti ya perjuangan Batong itu kan luar biasa kayak. Oh, Gen Z kalah Apple. Gen Z itu kalau misalnya ditolak perjuangan satu dalam hal apa di situ? desit. Bangkrek. Kamu udah makna. Enggak. Kamu tanya, Gen Z itu ditolak satu kali sedih nggak? Sedih, Hancur nggak? hancur lebur. Ini 7 kali lo ya. Ini 7 kali lo ya. Ngerti arahnya Iya. pada ingin dibangkrek. Ini 7 kali loh. Sudah ya kalau dia Gen Z sudah porak-poranda kan kehidupan. Terus apa sih kehidupan Gen Z macam apa? Kok bisa dia gampang se serapuh itu? Mungkin karena aku juga Gen Z ya. Itu lebih banyak senang-senangnya. Kayak kehidupannya itu lebih cenderung sudah hidup enak sekarang ya. bener, sudah hidup enak. Terus didukung sama ekonomi dari keluarga mungkin kan. Jadinya kesehariannya mungkin kayak selesai sekolah atau kuliah nongkrong. Terus malamnya mungkin happy Dugem, ya. dugem nggak tahu, cuma happy pasti. Entah happy-nya apa itu nggak tahu. Komik 4 tadi gitu. Bisa jadi itu happy gitu. Terus kayak untuk melakukan pekerjaan sesuatu yang deadline banget itu nggak mau, kayak ya udahlah nanti aja toh juga bisa ngejar. Terus lebih banyak scrolling. Lebih HP. banyak scrolling karena ya sekarang scrolling sambil rebahan aja bisa gitu kan. Gitu-gitu sih. Banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sifatnya senang-senang. Jadinya kalau ada sesuatu, satu hal, dua hal yang tiba-tiba apa sih ngepres Nggak atau sesuai. apa, nggak sesuai langsung kayak hancur banget. Atau ngerasa, wah apa sih? Padahal itu salah satu bentuk jalan Tuhan ya. Biar mereka itu nggak terlalu nyaman. Harusnya ya. Dipahami seperti itu kan bisa ya. Aku nggak nyangka dirimu ngomong jalan Tuhan. Luar biasa. Karena sering muncul itu di feed IG, jalan langit, jalan Tuhan. Bener. Gitu. Jadi ya kalau harusnya sih ya nggak tahu juga sih mentalnya seperti apa, serapu apa kan kita nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita pengenin, kita kendaki, harusnya kita mikir kita kurangnya apa, Evaluasi diri. kok sampai kita nggak bisa dapet apa yang kita pengen kan harusnya Betul. pikir kan. Nah itu yang aku alami selama 7 kali. Nah itu evaluasi terus ya. Dan ternyata adalah kalau soal tampilan aku emang udah nggak bisa mengubah itu karena Nah. sudah dapat dari sananya lah, Dari pabrikannya udah kayak gini lah gitu. Ya aku akhirnya berubah dengan hal-hal yang lain, Mengupgrade gitu. diri. Ya Efek dari dia mengevaluasi diri itu kan tadi dapat pacar berapa sampai seumur hidup? jangan 10 ya. jangan, Nah. jangan. Orang butuh psikiater gue. Tapi kalau aku lihat ya sebenarnya semua orang melakukan muhasabah diri ya. Ya. Tapi jatuhnya adalah memunculkan sudut pandang bahwa toksik itu orang lain toksiknya bukan kitanya loh, iya kan? Jenengan evaluasi malah orang anak yang salah dengan diri sendiri, padahal kan harusnya salah dengan diri sendiri, bukan malah kemudian menyalahkan orang lain kan? Gibah, tibanya apa? Benar sih. Iya benar. Enggak, Gaji suka gibah nggak? Ada beberapa yang suka gibah. Kalau di ada tongkrongan yang tuh kalian ngapain aja? ya Ngobrolin apa? ngobrolin hal-hal yang lagi ngetren. Yang lagi ngetren apa nih? Misal di Masa musik. sih? Iya. Ngobrolinnya Kalau gitu. sama laki-laki? Iya. Cuma kalau malam kan beda.
Bedanya ya paham lah ya. Orang-orang aku nggak paham, tahu. Aku kan bukan orang. Ya naik misalnya wis tambah ya kalau misalnya udah tambah malam mungkin pembahasannya yang tadinya hal-hal receh, hal remeh, tambah serius, mungkin bahas lawan jenis atau bahas politik atau bahas agama atau apapun lah. Tapi menurutku pembahasan-pembahasan itu yang masih dasar, nggak yang begitu penting tapi terkesan penting. Sebenarnya penting juga sih untuk membangun critical thinking. Cuma masalahnya kan itu udah malam ya. Iya sih. Pembahasan-pembahasan yang penting itu yang kita anggap penting, menurut dia penting itu kan udah malam ya. Mungkin udah dicampur ngantuk, Betul. dicampur Lantur. di WA sama orang tua mungkin balik apa orang kancing lawangnya ge. Orang alami ku ya, Gen Z ya. Lebih ke ya udah yang penting kan aku bisa jaga diri kayak gue. Jadi kalau aku, Terus Maning kayak ada apa ya kayak apa ya kayak membentengi diri kayak setiap orang punya masanya masing-masing kok, setiap orang punya waktunya masing-masing. Ya kalau sekarang aku belum jadi apa-apa mungkin nanti ya, tapi nanti orang berusaha ya pada baik kan gitu sih. ya bener. Aku masih ngerasana kayak bocah jam 9 tembe Bali harus jadi apa ya sih ngerasakna masih merasakan kalau aku. Lah itu masih diomongin sama orang tua kayak gitu. Berarti orang tua masih sayang, masih care sama kamu. Ya tadi ngerti ya Mok. Iya. Begitulah. Nyong pada jam sangat langsung PA disit, nyong pada wengi gue. Setidaknya ngabarin. Oh, deset kok WA harus apa? Bocone. Aduh. Ini memang obrolan orang tua agak memuakan ya. Buat anak muda itu obrolan kayak gini memuakan ya. Seru sih. Ada beberapa anak muda yang kalau aku sebenarnya anak muda Gen Z tapi nongkrongnya atau berada di lingkungan Jaga baru. orang di lingkungan yang bisa dibilang dewasa lah, orang-orang dewasa usianya, jadinya menganggap hal-hal ini tuh kayak aku Gen Z tapi ngomongin Gen Z gitu kayak gue lah. Jadi apa konklusinya ini? Jadi buat kalian para Gen Z, Ya. jangan takut ditolak 7 kali.